Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus dihina oleh kaum hina dan Islam kerap dijadikan sebagai media para pencari sensasi tanpa substansi, para pembual di ruang publik? Pertama, selaku Nabi yang meluruskan dan menyempurnakan akidah serta kitab samawi, secara tidak langsung telah menelanjangi penyelewengan akidah dan kitab para pendahulunya. Dan sebagai pencontoh manusia yang paling sempurna, membuat para nabi dan rasul pendahulunya yang dikultuskan berlebihan oleh Yahudi dan Nasrani untuk mengeksklusifkan ego kekauman mereka merasa tersaingi. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu sempurna sebagai manusia untuk disaingi meski beliau sendiri tidak berniat menyaingi siapapun. Apalagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seluruh umatnya untuk memuliakan serta mengimani semua nabi dan kitab serta rasul pendahulunya. Meski beliau sendiri tidak berniat menjadi pemimpin bagi para nabi dan rasul, tetapi ini membuatnya di posisi secara tidak langsung. Sementara beliau dianggap bukan dari Bani Israel yang kerap mengkultuskan bangsa mereka sendiri. Tetapi kafir tidak mampu membantah pemenuhan nubuat tentang Mesias bagi seluruh umat manusia yang dicapai oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Sementara tidak ada satupun nabi dari Bani Israel yang pernah diutus untuk seluruh umat dan tidak ada pula yang memenuhi nubuat Mesias universal dari kaum mereka. Tentu saja membuat mereka keki, iri, dan cemburu. Apalagi Kristen yang telah terlanjur mendaulat Yesus sebagai Mesias bagi seluruh umat manusia, tetapi gagal secara fakta selain hanya klaim yang hiperbola. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus menerima konsekuensi sebagai manusia pilihan Tuhan untuk menutup periode kenabian, di mana selain menyempurnakan agama dan kitab samawi, beliau juga dipilih oleh Tuhan sebagai pembalas sakit hati dan cemburunya atas pengingkaran Bani Israel terhadapnya selama ini setelah diberi nikmat lebih dari kaum lain. Itu dikatakan di dalam kitab Mazmur 78 ayat 58 dan Keluaran 20 ayat 5 bahwa Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Masih di kitab yang sama juga dikatakan bahwa Tuhan akan membalas sakit hatinya kepada Israel atas pengkhianatan mereka dengan mengutus nabi dari bangsa yang ummi yang merujuk kepada Bani Ismail yang saat itu dianggap sebagai bangsa jahiliyah oleh Bani Israel sendiri. Lalu dipertegas kembali dalam Mazmur 17 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di mata Bani Israel dan dipertegas kembali dalam Matius 21 ayat 42 sampai 46 bahwa tidak pernahkah kamu baca di kitab suci Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di mata kita, di mana batu yang dibuang tukang-tukang bangunan ini kini telah menjadi batu penjuru. Nubuat ini merujuk pada pembuangan Ismail ketika itu karena kecemburuan Sarai ibunda Ishak saat itu. Dan kini ia kembali mengambil alih hak warisan kerajaan dunia dan akhirat dari Abraham selaku ahli waris sebagai anak sulung dari bapak para nabi ini dan baru diberikannya melalui keturunannya. Dan terbukti kerajaan dunia Tuhan berdiri kokoh di Arab Saudi dan juga menjadi pusat kiblat spiritual umat manusia ada di sana, bukan di Yerusalem atau di kaum Bani Israel. Dan inilah salah satu yang membuat Rasulullah SAW dan Islam dipandang sebagai masalah bagi kaum yang bermasalah dengan mental dan kemanusiaannya. Ketiga, akidah Islam dan Al-Quran tidak mampu dipalsukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya secara sempurna, di mana kitab ini menjadi satu-satunya kitab di dunia ini yang mampu dihafal oleh umatnya dari zaman ke zaman, kaum ke kaum, dan dari segala usia sejak awal dibumikannya. Alhasil kaum munafik menjadi putus asa karena tidak bisa mencederai Islam dan memalsukan Al-Quran, selain hanya bisa melalui oknumnya dan melakukan pembohongan publik dengan cara menerjemahkan Al-Quran serta hadis menurut kebusukan hati mereka. Keempat, dunia kekristenan belum juga mendapat pengakuan legitimasi kesamawian dari Yahudi. Rasulullah SAW telah datang mengoreksi penyelewengan akidah dan kitab oleh kekristenan dan Yudaisme yang ingin menjadikan agama samawi sebagai media eksklusivitas bangsa dan kaum mereka. Alhasil kekristenan kehilangan momentum untuk diakui sebagai ajaran Abrahamik demi menghapus stigma paganisme di dalam sekte mereka yang dinyatakan oleh Yudaisme dan dipertegas pula oleh para ahli sejarah, kitab, dan pemerhati agama objektif dunia. Sementara Yahudi kembali gagal menjadikan bangsanya sebagai kaum yang dikultuskan bangsa-bangsa setelah Muhammad SAW tampil mempersatukan seluruh anak cucu Adam dalam satu agama yang mengadilkan semua bangsa tanpa rasis dan tanpa diskriminasi.
Kelima, dengan kesempurnaan ajaran Islam, jemaat mereka yang berpikir sehat melihat bahwa inilah sejatinya agama bagi segenap anak cucu Adam, bukan sekte pengelompokan kaum dan pengkultus sosok manusia atau bangsa tertentu. Apalagi ketika Islam semakin dikenal setelah selama ini ditutup aksesnya ke dunia kekristenan dan diberitakan secara terbalik oleh gereja, maka menjadi terkuak bahwa ternyata Islam yang mereka dengar melalui berita selama ini berbeda dengan aslinya. Dan imbasnya, umat mereka yang berpikir objektif, jujur, dan realistis akan kecewa dengan gereja dan bersimpatik terhadap Islam. Saat itulah mereka akan kehilangan iman lalu memilih menjadi ateis atau mu'alaf. Inilah yang terus dicegah oleh dunia kekristenan dengan segala cara, menyusul gelombang kehilangan iman para jemaatnya dan kebangkrutan gereja di Eropa serta Amerika selaku basis utama kekristenan selama ini yang kian marak, termasuk gelombang mu'alaf di kalangan mereka sendiri, khususnya jemaat yang cerdas dan kualitas manusianya mumpuni. Dan juga yang tidak kalah menakutkan bagi gereja adalah pertumbuhan gembala yang pesat dari tahun ke tahun sementara jemaat terus berkurang, sehingga memicu terjadinya berbagai rebutan jemaat, rebutan gereja, saling beradu kudus para gembala, dan alhasil mereka kerap menggunakan segala cara untuk menarik minat para jemaat agar tetap ke gereja. Sebab gembala tanpa domba, sekte ini akan runtuh karena dunia kekristenan sangat tergantung pada perpuluhan, bukan spiritualitas. Tanpa itu maka agama ini akan punah secara mengenaskan. Sementara agenda pemurtadan juga terbilang gagal karena mayoritas muslim yang murtad karena bodoh dan alasan ekonomi. Tentu mereka tidak bisa diharapkan untuk menopang keuangan gereja. Justru menjadi beban pembiayaan gereja itu sendiri. Sedang bantuan dana dari luar negeri yang selama ini melimpah, kini juga semakin berkurang menyusul maraknya kebangkrutan gereja di mana-mana. Sebab bisa dipastikan para murtadin ini berpotensi kembali ke agamanya semula apabila suplai ekonominya tidak lagi sesuai seperti yang mereka harapkan sebelumnya. Dilematis memang, inilah yang membuat gereja hari ini semakin panik, takut, dan resah. Sementara Islam terus bertumbuh seiring dengan kematangan sosial dan peradaban umat manusia, karena agama ini selalu valid meski Anda maknai dengan pendekatan apapun. Intinya adalah, sebenarnya musuh terbesar dunia kekristenan hari ini adalah diri mereka sendiri, doktrin irasional, kitab yang gagal validitas, kepentingan duniawi para pemilik bisnis rumah Tuhan, dan kecerdasan jemaat mereka sendiri. Dan Islam terlalu sempurna untuk dicederai secara esensi selain dijadikan media oleh para pencari sensasi tanpa substansi. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.